Vokalis KSP Ali Mochtar Ngabalin membocorkan rencana Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinet. Salah satu triggernya adalah perubahan nomenklatur kementerian yang sudah disetujui oleh DPR RI. Disebut-sebut bahwa selain Bambang Brojonegoro yang kementeriannya sudah dilebur ke Kemendikbud, ada juga sejumlah menteri yang lain yang bakal di-reshuffle. Nadiem Makarim misalnya adalah salah satu nama yang santer disebut-sebut dalam hal ini. Pertanyaannya, siapapun yang kemudian diganti, apakah reshuffle ini untuk kepentingan rakyat banyak atau sekedar hasil dari deal dan transaksi politik dari kaum elit saja? Halo guys, kita ketemu lagi malam ini ya. Hari Kamis 15 April 2021. Satu hari ini kita menjalani puasa hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga dan tadi kita tarawih yang keempat. Pada tarawih gak? Jangan sampai baru 4 kali tarawih bolongnya 3. Kacau. Oke bro, kita ngobrol-ngobrol tentang tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin. Udah lama ya kita nggak ngerumpein Ngabalin ya. Baru-baru ini Ngabalin ngebocorin satu berita ya yang lumayan asik buat kita omongin tentang reshuffle. Jadi Ngabalin bilang insya Allah katanya gitu Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle pada minggu ini. Tapi gue ragu ya karena sekarang udah hari Kamis, besok Jumat, weekend. Kayaknya agak gak mungkin ya reshuffle di weekend. Apalagi biasanya ya kalau kita flashback ke belakang, Pak Jokowi itu kan kayaknya percaya banget ya bahwa hari keberuntungannya adalah hari Rabu. Ya khususnya Rabu Pon sih yang merupakan hari kelahirannya kalau gak salah begitu ya. Pak Jokowi lahir di hari Rabu Pon, menikah pun di hari Rabu. Kemudian kalau gak salah menikahkan putrinya Kahiyang Ayu juga di hari Rabu ya. Dan juga mengumumkan reshuffle kabinet itu di hari Rabu. Bahkan kalau gua nggak salah suntik perdana vaksin 13 Januari itu juga Rabu deh, coba lu cek ya. Jadi bisa sekali ini ya kayaknya prediksi dari Ngabalin meleset. Kemungkinan minggu depan ya hari Rabu. Walaupun ketika gua cek Rabunya bukan Rabu Pon ya, Rabu Pahing kalau gua nggak salah. Tapi gak apa-apa, seenggaknya Rabu. Taruhan yuk, gak boleh ya. Kok taruhan dosa lagi. Oke. Tapi bisa kita mengerti ya, kayaknya yang namanya reshuffle ini sudah sebuah keniscayaan ya. Hampir pastilah. Kenapa? Karena kita tahu belum lama ini Jokowi mengajukan surat, menyampaikan surat ke DPR RI minta persetujuan untuk perubahan nomenklatur dari kementerian-kementerian yang ada di kabinet. Dan luar biasanya ya untuk keputusan sepenting ini DPR cuma butuh 10 hari doang. Kilat banget, cepet ya. Langsung disetujui dan memang perubahannya cukup signifikan ya. Pertama adalah memunculkan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Jadi BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sebelumnya adalah lembaga negara non-kementerian itu akan naik statusnya menjadi kementerian. Nah satu lagi ini yang bikin heboh lagi juga adalah peleburan Kementerian Ristek ya, Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gue cuman kebayangin ya, wah ruwet banget ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan aja nih sekarang di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim itu kayaknya kerjaannya banyak banget yang gak beres ya menurut beberapa pihak loh ya. Apalagi sang ketambahan lagi ya tugas yang berkaitan dengan riset dan teknologi. Dan menurut gua paradigmanya itu agak beda ya antara Kemendikbud ya dengan Kementerian Ristek. Ya selama ini Ristek kita itu kurang berkembang karena memang tidak dibangun linknya, tidak dibangun keterhubungannya dengan industri. Ya, padahal Ristek itu kaitannya sama inovasi dan kaitannya sama industri. Ya dampaknya apa? Banyak penelitian kita ya riset-riset kita di universitas misalnya ya semata-mata buat riset gitu. Yang kemudian tidak punya impact kepada inovasi dan percepatan dari industrialisasi di Indonesia. Nah jadi menurut gua dan ini pendapat juga dari banyak pakar, menghapuskan Kemenristek sebenarnya merupakan sebuah kemunduran ya. Tapi ya apa boleh buat, Pak Jokowi sudah memutuskan itu dan juga sudah diaminkan oleh DPR. Ya walaupun ya seperti gue bahas ya di podcast gue yang lalu nih gue tunjukin lagi thumbnailnya. Ada beberapa hal yang aneh ya. Karena sebelumnya sebenarnya Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres mengenai BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah
Kemenristek gitu ya. Setahun yang lalu tuh tanggal 31 Maret 2020. Tapi setahun berjalan entah mengapa Perpres ini tidak pernah diundangkan, tidak pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Ya belakangan justru Presiden berkirim surat untuk melebur Kemenristek Dikti dan pada saat yang sama juga BRIN akan menjadi satu lembaga otonom di bawah Presiden. Ya, yang menarik persoalan Badan Riset ini juga diatur ternyata dalam RUU BPIP ya. Haluan ideologi Pancasila. Di sana dikatakan bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP yang adalah Ibu Megawati, Ketum PDIP, ex officio akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ya orang yang punya naluri politik itu akan langsung melihat nih ada apakah gerangan di balik itu. Oke, kita balik ke isu mengenai reshuffle. Lah bro, tentu saja perubahan nomenklatur ini ya pasti akan berdampak pada reshuffle. Ya, cuma yang menarik kemudian kan pengamat, media, jurnalis ya termasuk gua akhirnya berspekulasi. Siapa kira-kira dari menteri-menteri yang ada sekarang ini yang akan kena reshuffle? Tentu yang pasti di reshuffle pertama adalah Pak Bambang Brojonegoro ya, Menteri Ristek ya kan. Ya kementeriannya dilebur masa iya nongkrong di situ dianya ya. Ya ini ada berita bahwa Pak Bambang ini memang disiapkan ya salah satu kandidat untuk menjadi ketua otorita ibu kota negara yang baru. Ya ini wajar ya karena perumusan ya atau desain perancangan ibu kota baru ini dilaksanakan ya dimulai ketika Pak Bambang waktu itu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus ketua atau kepala Bappenas. Ya jadi masuk akal ya kalau dia menjadi salah satu kandidat untuk ketua otorita ibu kota negara. Ya, nah kita nggak tahu nih setelah digabung menjadi kementerian di Kementerian Kemendikbud ya, apakah tetap akan dipimpin oleh Mas Menteri Nadiem Makarim atau akan ada menteri yang baru untuk menggantikan? Lah, pos ini menarik ya, karena terus terang ada banyak suara minor ya tentang Nadiem Makarim yang dianggap memang tidak pas untuk jabatan itu, apalagi nanti kalau ditambahi lagi Ristek gitu ya. Banyak kegaduhan yang timbul ya. Kita masih ingat tentang kasus seragam sekolah ya di salah satu SMK di Sumatera Barat nih. Lo lihat lagi thumbnailnya ya. Gua bahas dalam beberapa kali. Nah ini kemudian guys diangkat ke tingkat nasional ya. Keluar SKB 3 Menteri mengatur soal seragam yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Orang jadi ribut, ini kenapa sih menteri baru kok malah bikin kegaduhan. Pada sisi yang lain sebenarnya ada banyak PR dunia pendidikan kita di era pandemi ini. Misalnya saja menyangkut kualitas dari penyelenggaraan proses belajar jarak jauh. Iya kan? Pembelajaran jarak jauh ini memang sangat dilematis ya. Lu bayangin aja misalnya nih, gue ngerasain sendiri ya. Di rumah gue itu ada 2 anak yang udah sekolah ya walaupun levelnya masih TK gitu ya. Tapi dua-duanya itu harus PJJ, pembelajaran jarak jauh online. Jadi kalau pagi-pagi ya, gue sama istri gue tuh rebutan lempar-lempar. Ini pakai laptop siapa? Anak yang mana pakai laptop punya siapa? Ya belum lagi kalau wifi-nya lagi lambat apa segala macam. Aduh itu dahsyat ya. Kita yang stres. Dan namanya anak kecil kan kalau PJJ itu lompat-lompat kemana-mana. Orang tuanya mesti nongkrongin ya gitu. Nah kebayang aja ya di daerah-daerah. Ini gua loh di kota gitu ya. Dan ada laptop lebih dari 1. Lu bayangin di daerah-daerah nih. Ya sebagian besar mungkin penduduknya menengah ke bawah gitu ya. Nggak ngerti teknologi juga nih orang tuanya. Nggak ada wifi mungkin di rumahnya ya. Sinyal susah, paket data mahal, anaknya banyak, sekolah semua. Harus disediain gadget gitu kan. Coba lu bayangin tuh ya, susahnya kayak apa. Lah sayangnya ya publik tidak melihat adanya terobosan berarti dari Nadiem Makarim dalam konteks tadi ya pembenahan pembelajaran jarak jauh. Belum lagi kalau kita bicara kualitas ya. Kita ngebayangin jangan sampai nih ya gara-gara pemerintah tidak sigap menangani ini, merespon masalah ini. Kemudian ada satu generasi nih pendidikannya terkorbankan ya, dikorbankan karena pandemi ini gitu. Nah di sini peran Mas Nadiem terus terang nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan lah minimal. Jadi nampaknya Nadiem akan menjadi salah satu menteri yang punya kemungkinan untuk di reshuffle ya setidaknya menurut suara publik. Nah siapa penggantinya? Mungkin lu masih ingat ya sempat ada keinginan dari Pak Jokowi untuk mengangkat Sekjen PP Muhammadiyah ya Pak Abdul Muti untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya beliau berkenan ya menyatakan bersedia untuk bergabung namun setelah mempertimbangkan kembali akhirnya menarik persetujuan itu dan tidak mau join
ya. Alasan formal yang disampaikan karena dia merasa bahwa kapasitas pribadi yang dimilikinya tidak cukup untuk amanah yang berat itu. Ya publik ngerti ya bahwa bukan itu sebenarnya. Karena nggak mungkin juga orang sekelas Pak Abdul Muti ya, Sekjen Muhammadiyah yang sangat piawai mengelola pendidikan ya, pengalamannya sudah luar biasa, itu merasa kapasitasnya nggak memadai. Rasanya sih nggak gitu ya. Bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Lo jangan lupa bahwa selama ini Muhammadiyah memang apa? Ya walaupun bukan partai politik ya, memosisikan diri sebagai pihak yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya lu bayangin aja, orang sekelas Profesor Abdul Muhti kemudian dikasih posisi wakil menteri. Jadi wakilnya Mas Menteri ya, memang bisa jadi nggak pas gitu ya. Nah nama Pak Abdul Muhti ini kemudian santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Nadiem di pos Mendikbud Ristek ya. Secara kapasitas ya, gue sangat yakin bahwa beliau sanggup ya, memadai, bukan memadai, jauh di atas itu ya, kapasitasnya memadai sekali. Tapi nggak tahu, gue secara pribadi sebenarnya lebih senang kalau di kabinet sekarang ini Muhammadiyah ya, Pak Abdul Muhti dan kader Muhammadiyah manapun tidak mengambil posisi ini. Kenapa? Satu ya, waktunya tinggal 3,5 tahun. Dan kabinet ini kan ya 3,5 tahun itu kan waktu kotor ya. Belum lagi nanti menjelang 2024 itu sudah gaduh kisruh masing-masing, menyelamatkan diri ya, mencari posisi baru di periode pemerintahan berikutnya. Jadi nggak efektif banget. Ya gue khawatir malah blunder ya. Siapapun kader Muhammadiyah yang ditaruh di sana nggak punya waktu, nggak punya ruang yang cukup lagi untuk menunjukkan prestasi. Dan ini jelek ya nanti dampaknya untuk nama Muhammadiyah. Di samping itu nggak tahu ya, gue worried aja. Kita sekarang ngerasa ya kekuatan oposisi yang mengontrol pemerintah, yang kritis terhadap pemerintah itu sudah sangat lemah ya, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Dan dari yang tersisa sedikit itu, Muhammadiyah adalah salah satu yang paling konsisten. Ya gue worried ya, kalau kemudian Muhammadiyah pun mendapatkan kue dari pemerintah, ya salah satunya adalah kursi di kabinet, ini membuat Muhammadiyah menjadi sungkan untuk tetap bersikap kritis pada pemerintah. Kalau sampai itu terjadi, menurut gue ini bencana buat masyarakat sipil, karena kekuatan oposisi menjadi semakin lemah. Ya lu tau lah ya, di era sekarang ini setiap jabatan ya itu kemudian ditransaksikan ya, minimal sebagai alat ya untuk menjinakkan kelompok-kelompok oposisi yang kritis. Nah ini kalau kita bicara Mendikbud ya, jadi saran gue nih ya Muhammadiyah nggak usah ambil deh gitu ya, biar aja orang lain. Nah yang juga santer disebut-sebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini menarik nih, karena ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sri Mulyani ini adalah salah satu menteri yang paling populer dan menteri yang dianggap paling berprestasi, sehingga ya nggak harus di-reshuffle, harusnya nggak di-reshuffle. Tapi menariknya Bima Yudhistira, ini salah satu ekonom muda Indef, berpendapat sebaliknya. Ya, menurut Bima Yudhistira justru Sri Mulyani adalah menteri yang paling duluan harus di-reshuffle. Kenapa? Karena selama ini terbukti gagal mengelola keuangan negara ya, keuangan negara kita babak belur, dikelola secara ugal-ugalan ya. Ya beberapa indikasinya kita sudah tahu, misalnya hutang luar negeri yang melonjak dengan sangat drastis hampir menyentuh 7.000 triliun. Kemudian defisit anggaran yang tembus 1.000 triliun. Dan belakangan kita tahu Sri Mulyani ya kita lah sudah mulai kesulitan nih mencari sumber-sumber hutang baru untuk menutup defisit anggaran. Nah, yang juga disayangkan oleh Bima Yudhistira dan beberapa pengamat yang lain adalah Sri Mulyani selalu membangun kesan, mengirim message seolah-olah ya hutang kita aman-aman saja. Ya, padahal dari beberapa pendapat pengamat ya dari riset yang dilakukan, kondisinya sebenarnya tidak baik-baik saja ya. Sampai akhirnya Bung Rizal Ramli misalnya itu memberikan predikat Menteri Keuangan terbalik. Ini satir ya, karena Sri Mulyani kita tahu pendapat predikat Menteri Keuangan terbaik ya di Asia Pasifik. Kata Bung Rizal, ini adalah Menteri Keuangan terbalik. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan ekonominya justru banyak memberikan keuntungan kepada negara-negara atau lembaga-lembaga kreditor. Ya salah satu yang disorot misalnya ketika kita menerbitkan surat utang negara ya, itu ternyata return atau yieldnya cukup tinggi ya, di atas rata-rata surat utang negara-negara lain yang tingkat resikonya sebenarnya lebih tinggi dari Indonesia. Ya misalnya Vietnam dan beberapa negara yang lain. Ya akhirnya timbul pertanyaan, sebenarnya diuntungkan siapa? Ya kebijakan Sri Mulyani tadi menguntungkan Indonesia atau justru menguntungkan negara-negara lain. Nah sehingga tadi ya kata sementara pihak, selain Bima Yudhistira, Sri Mulyani inilah salah satu menteri yang harusnya pertama kali di reshuffle.
Namun kemudian pihak yang lain pesimis ya. Akankah berani Pak Jokowi mereshuffle Sri Mulyani? Ya, karena ada pandangan bahwa Sri Mulyani diletakkan di posisinya sebagai Menteri Keuangan semacam menjadi kolateral jaminan kredibilitas Indonesia di mata lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa sebelum dipanggil kembali pulang menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani adalah Direktur Pelaksana IMF gitu kan. Jadi dia ini dipasang bukan dipajang ya, sorry. Dipasang ini sebagai tadi kolateral lah, jaminan. Jadi sebagian pihak membayangkan sulit ya kalau Sri Mulyani digeser. Kalau dia digeser nanti kepercayaan IMF, World Bank, lembaga-lembaga internasional semakin turun. Kalau sudah begitu semakin sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan utangan baru dari negara-negara pemberi hutang. Ya, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja ya. Siapa lagi ya? Ada lagi menteri yang disebut-sebut layak untuk di reshuffle adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Nah, ini menarik ya. Karena Ida Fauzia dianggap terlalu pro kepada investor, terlalu pro kepada pengusaha. Padahal posisi itu ya, posisi Menteri Tenaga Kerja ini esensinya justru memberikan dan memperjuangkan perlindungan kepada para pekerja kita, kepada para pekerja Indonesia, kepada kaum buruh ya. Dan kritik terhadap itu sudah banyak banget dari lembaga-lembaga, dari organisasi-organisasi pekerja dan buruh. Di samping itu ya terkesan juga Ida Fauzia sebenarnya tidak mendapatkan trust yang cukup ya dari pimpinan eksekutif ya, dalamnya adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Indikasinya begini ya, kita tahu kita punya program prakerja, kartu prakerja, betul ya. Ini diberikan kepada orang-orang yang terdampak ya, misalnya menganggur gitu ya, sebab terdampak akibat COVID-19. Yang menarik ya, kan logikanya nih program kartu prakerja itu harusnya dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Ida Fauzia. Ya, tapi ternyata kartu prakerja itu justru ditangani langsung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian ya, yang mengkoordinir salah satunya portofolionya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Ya, timbul pertanyaan, sebenarnya Ida Fauzia ini dipercaya apa enggak ya. Nah, ada lagi nih yang juga banyak ramai didiskusikan ya oleh pengamat ya, jurnalis dan beberapa pihak lain, yang nampaknya pantas untuk di reshuffle adalah Menteri Perdagangan yang baru saja menjabat ya, hasil reshuffle pertama, yaitu Pak Muhammad Lutfi. Apa sih pangkal soalnya ya? Apalagi kalau bukan kemarin kisruh isu yang berkaitan dengan import beras ya. Gue sampai bikin juga podcast ya tentang itu. Lo masih ingat ya kasusnya? Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian bilang sudah menginstruksikan impor 1 juta ton beras ya. Hal yang sama disampaikan oleh Muhammad Lutfi dan itu ditugaskan kepada Bulog ya kan. Ternyata ya Dirut Bulog ya, Budi Waseso Buas mengatakan bahwa Bulog surplus ya. Persediaan di Bulog itu masih sangat banyak sehingga sebenarnya kita nggak butuh impor. Ditambah lagi Menteri Pertanian mengatakan hal yang sama. Beberapa kepala daerah yang kita kenal sebagai gudang beras ya, Lumbung Padi Nasional ya, itu juga mengatakan hal yang sama. Ya mereka bilang daripada impor mendingan ya serap aja nih beras hasil panen petani. Kisruh rame sampai-sampai Pak Jokowi harus ngomong nih ya. Harus sampaikan lewat video begitu pernyataan tidak akan ada import beras paling tidak sampai bulan Juni 2021. Akhirnya orang menilai ya ini kebijakannya Pak Lutfi ini kebijakannya siapa gitu ya. Kok bertentangan ya tanda kutip dengan kebijakan presiden. Nah walaupun ada dugaan tarik menarik di belakang sebenarnya lebih panas dari itu. Nah karena itulah kemudian orang melihat Muhammad Lutfi ya adalah salah satu kandidat yang akan di reshuffle. Guys, satu nama lagi yang disebut-sebut pantas di-kick dari kabinet adalah Kepala KSP Muldoko. Ya, lu pasti ingat ya kasusnya terkait dengan kudeta yang gagal dilakukan Muldoko terhadap kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY.
Ini oleh sementara pihak dianggap memalukan presiden ya, sehingga ya pantaslah pelakunya untuk disingkirkan dari kabinet. Kemudian juga muncul nama lama ya, Yusril Iza Mahendra yang disebut-sebut akan menggantikan Pak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi kalau sampai Yusril masuk, ya ini menarik. Akhirnya Yusril mendapatkan buah dari langkahnya mendukung Pak Jokowi. Ya kita tahu ya, sebelumnya Yusril ini kritis banget sama Pak Jokowi, ya tapi menjelang Pilpres 2019 kemudian merapat menjadi pendukung. Ya sempat disebut-sebut akan masuk menjadi Menkumham ya, tapi ternyata enggak ya, gagal dan sampai hari ini belum dapat kursi. Apakah kemudian Yusril akhirnya akan mendapat jatah? Kita lihat aja ya. Nah guys, ada satu poin lagi yang menarik. Seperti tadi gua bilang ya, trigger dari reshuffle ini antara lain adalah perubahan nomenklatur di kabinet. Dan salah satu perubahan itu BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu naik kelas menjadi Kementerian Investasi. Ya, nah di sini ada selentingan kabar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan naik kelas nih menjadi Menteri Investasi. Kalau betul demikian, menurut gua jadi nggak logis, nggak masuk akal. Harusnya kan orang naik kelas karena berprestasi. Tapi kalau kita lihat banyak banget kritik terhadap Bahlil sebagai kepala BKPM yang dinilai tidak berhasil mendatangkan foreign direct investment (FDI). Ya. Misalnya ekonom-ekonom Indef menyoroti di kuartal pertama tahun 2021 ini dan juga ini sambungan dari tahun 2020 ya. Banyak investasi asing yang masuk itu justru untuk sektor tersier, sektor jasa yang ini tidak padat karya tapi padat modal. Pertanyaan yang dilayani siapa? Iya kan? Kalau dia padat karya kalau dia padat modal jelas tidak akan menyerap banyak tenaga kerja. Padahal salah satu tujuan dari foreign direct investment kita tarik ke dalam supaya apa? Supaya menciptakan lapangan kerja yang masif. Di samping itu ya BKPM juga gagal menarik investasi asing senilai 700 miliar dolar. Dalihnya enak banget ya. Karena memang secara domestik, secara internal di kita ini masih banyak ya keruwetan masalah aturan dan lain-lain yang menyebabkan investor asing tadi enggan untuk masuk. Kalau istilahnya Bahlil ini sebenarnya investasi asing itu sudah di depan pintu rumah kita tapi terhambat untuk masuk karena tadi masalah-masalah internal kita. Poin gue adalah bukannya kepala BKPM ditaruh di situ tugasnya justru adalah mengurai ya keruwetan itu ya. Kalau itu kembali dijadikan alasan ya ngapain Bahlil menjabat di situ. Nah pertanyaannya adalah kalau dia tidak berhasil di posisinya sebagai kepala BKPM ya kenapa juga dia diangkat ya menjadi Menteri Investasi. But again guys, semua yang gue omongin tadi ini masih spekulasi-spekulasi yang beredar di media ya, pendapat-pendapat para pakar, para pengamat, para jurnalis plus analisis gue. Kita lihat aja bro, nanti kejadiannya kayak apa, tapi tetap ya kita harus kritis melihat apakah reshuffle ini memang untuk meningkatkan kinerja kabinet supaya bisa melayani rakyat Indonesia dengan jauh lebih baik ya, atau sekadar hasil dari deal-deal politik transaksional dari para elit politik. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.